warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat semua dan tetap jaga kesehatannya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafik. Ada beberapa informasi yang kita butuhkan untuk menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Informasinya sebagai berikut. Yang pertama, kita membutuhkan titik potong dengan sumbu X, ya, kemudian titik potong dengan sumbu Y, titik puncak dan sumbu simetri, kemudian beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Ya, kamu masih belum bisa menentukan fungsi kuadrat jika hanya diketahui satu informasi dari 4 informasi di atas. Ya, langsung saja. Yang pertama, jika diketahui 3 koordinat berbeda. Perhatikan gambar di samping. Misalkan terdapat suatu fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 koordinat berbeda. Nah, perhatikan grafik ini ya. Di sini ada grafik melalui 3 titik koordinat ya yang berbeda. Yang pertama titik 0,1, ini titik 0,1 ya. 0,1. Kemudian titik yang kedua di sini ada 1,3. Kemudian titik yang ketiga adalah 2,7. Nah, tentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafik tersebut. Nah, grafik ini fungsi kuadratnya bagaimana? Nah, cara menentukannya ya, perhatikan. Langkah pertama, kalian tulis dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, diketahui, apa yang diketahui dari grafik? Ada 3 titik. Yang pertama titik 0,1, kemudian titik yang kedua 1,3, dan titik yang ketiga adalah 2,7. Nah, kita mulai dari titik yang pertama, yaitu 0,1. Titik 0,1 ini menunjukkan bahwa F1 F0 ya, 0,1 ya, F0 hasilnya adalah 1. Kemudian titik yang ketiga F1,3 ini menunjukkan bahwa F1 hasilnya adalah 3. Kemudian titik yang ketiga yaitu 2,7 ini menunjukkan bahwa F2 hasilnya adalah 7 ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu F0 sama dengan 1. Kita tulis dulu bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, F0 sama dengan 1. Kita tulis di sini. Fx-nya kita ubah jadi F0. Karena x di sini berubah jadi 0, maka setiap x kita ganti dengan angka 0. E kuadrat berarti 0 kuadrat ditambah bx, b kali 0 tambah c. Nah, perhatikan F0 tadi hasilnya 1. F0 ini hasilnya adalah 1. 0 kuadrat 0, 0 kali a 0, b kali 0 0, maka di sini tersisa c. Ketemu c hasilnya adalah 1. Nah, kita lanjut ke titik yang kedua, yaitu 1,3, yaitu F1 hasilnya adalah 3. Nah, ini kita tulis di bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. F berapa sekarang? F1 ya. Jadi x-nya berubah jadi angka 1. 1 kuadrat ditambah b, bx, b kali 1 tambah c. F1 hasilnya adalah 3. Maka di sini 1 kuadrat dikali a sama dengan 1a. Maka kita tulis a saja. B kali 1 sama dengan 1b. Ditambah, oh ya tadi c-nya kan kita sudah ketemu, c-nya nilainya adalah 1. Ini di sini c-nya nilainya adalah 1 gitu ya.
Nah, selanjutnya kita pindah ruas saja angka satunya, atau kita pindah ruas semuanya ya. Maka di sini kita sisakan A saja. Maka 3 kita tulis di sini, 1 positif dipindah jadi negatif 1, kemudian positif B dipindah jadi negatif B, gitu ya. Sehingga 3 dikurangi 1 jawabannya adalah 2. 2 min B sama dengan A, gitu ya. Di sini kan sudah menunjukkan bahwa A sama dengan 2 dikurangi B. Kita tukar tempat jadi seperti ini. A sama dengan 2 dikurangi B. Ini adalah persamaan 1. Terus seperti ini ya. Lanjut. Selanjutnya kita lanjutkan di titik yang ketiga, yaitu 2,7. F2 hasilnya adalah 7. Kita tulis bentuk umum fungsi kuadratnya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. F berapa sekarang? F2, maka X nya berubah jadi angka 2, yaitu A 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C nya tadi adalah angka 1. F2 hasilnya adalah 7. Nah, A2 kuadrat 4 kali A, maka 4A ditambah B kali 2, 2B ditambah 1. Selanjutnya kita pindah ruas ya, satunya menjadi 7 dikurangi 1 positif ditambah jadi negatif. 4A plus 2B. 7 dikurangi 1 hasilnya adalah 6. 6 sama dengan 4A plus 2B, gitu ya. Nah, selanjutnya kita tukar tempat aja menjadi 4A plus 2B sama dengan 6. Ini adalah persamaan 2, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah ada persamaan 1, persamaan 2, kita lakukan substitusi ya. Jadi substitusi persamaan 1 ini ke persamaan 2. Kita lakukan substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, substitusi itu artinya mengganti. Nah, di sini kan ada A sama dengan 2 dikurangi B, maka A di persamaan 2 kita ganti dengan 2 min B. Itu ya, kita tulis dulu persamaan 2-nya. 4A plus 2B sama dengan 6. Tapi sebelum kita input, di sini kan bisa kita sederhanakan ya. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan aja biar lebih gampang dalam perhitungan. 4, 2, 6 sama-sama bisa kita bagi dengan angka 2, gitu ya. 4A dibagi 2, 2A ya. 2 bagi 2, 1B. 6 bagi 2, 3, gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan. A sama dengan 2B, berarti A nya kita ganti ya menjadi 2B. 2, nah kan 2A, A nya diganti 2 min B. 2 min B, gitu ya, ditambah B sama dengan 3. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan 2 kali 2, 4. 2 kali min B, min 2B ditambah B sama dengan 3. Lanjut ya. 4 kita pindah ruas saja biar bisa dihitung. 2B tambah B sama dengan 3 dikurangi 4, positif dipindah jadi negatif 4. Ini positif 4 ya. Min 2B tambah B, min 2 ditambah 1, jawabannya adalah min 1B sama dengan 3 dikurangi 4, min 1. Nah, min dengan min jadi positif, sehingga B nya adalah positif 1. Nah, sudah ketemu, B nya adalah positif 1. C nya 1, B nya 1, tinggal A nya. Sekarang kita cari A nya ini ya. Nah, tinggal kita lakukan substitusikan ke persamaan 1 ya. Jadi kita tulis dulu persamaan 1. A sama dengan 2 dikurangi B. A sama dengan 2 dikurangi B nya tadi ketemu angka
1, sehingga A sama dengan 2 kurangi 1, jawabannya 1. Maka sudah ketemu fungsi kuadratnya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus d. Nah, fx sama dengan a-nya kan 1, maka 1 x kuadrat ditambah b-nya juga 1 ya. Nah, 1x. Nah, gitu ya. Tambah c-nya juga ketemu 1. Nah, selesai. Ini adalah fungsi kuadrat dari grafik ini. Ya. Jadi grafik ini fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat plus x plus 1. Selesai. Nah, bisa ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Jika diketahui titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Perhatikan gambar di samping. Misalkan terdapat suatu grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 1,0 dan 4,0. Nah, perhatikan grafiknya ya. Di sini grafiknya dia memotong sumbu x di 2 titik. Yang pertama 1,0 dan titik yang kedua adalah 4,0. Kemudian grafik ini dia memotong sumbu y ya di titik 0, -4 ini. Ini titiknya adalah 0, -4 ya, x-nya 0, y-nya -4. Nah, tentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafik tersebut. Langkah penyelesaiannya ya. Langkah pertama kita tulis dulu bentuk umumnya. Fx sama dengan x kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, gitu ya. Nah, diketahui yang diketahui 3 titik tadi yaitu 1,0, kemudian ada 4,0 dan titik yang ketiga adalah 0,-4 ya. Nah, perhatikan, karena di sini grafiknya memotong sumbu x di 2 titik ya, maka fungsi kuadratnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c kita ubah menjadi fx sama dengan a x min p x min q, itu ya. Nah, beda sama q ini dapat kita peroleh dari mana? Dari 2 titik yang memotong sumbu x tadi, yaitu 1,0 ini adalah p,0 dan 4,0 ini adalah q,0, sehingga ini bisa kita tulis fx sama dengan a x min, p-nya adalah angka 1, kemudian x min q-nya adalah angka 4, gitu ya. Nah, pas ketika sampai sini kita biarkan dulu. Selanjutnya kita lanjutkan ke titik yang ketiga, yaitu titik 0,4. Nah, titik yang ketiga adalah 0,-4. Ini menunjukkan bahwa f0 hasilnya adalah -4 ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yang ini. Fx sama dengan a x min 1 ya, x min 4 ya. F0 tadi kan ya, F0 sama dengan -4. X nya kita ubah sekarang jadi 0 semua. X nya jadi 0 kurangi 1, di sini 0 dikurangi 4. Lanjut, F0 hasilnya adalah -4. Nah, 0 kurangi 1 berapa? Min 1. 0 kurangi 4 min 4. Tinggal kita kalikan ya. Min 1 kali min 4 adalah positif 4. 4 kali A berarti 4A, gitu ya. A 4-nya kita pindah ruas ya, sehingga jadi pembagian min 4 dibagi 4, sehingga A-nya ketemu 4 dibagi 4 1, karena min dibagi positif jadi min
min 1 sama dengan A. A-nya ketemu 1. Karena sudah ketemu A-nya, ya, maka fungsi kuadratnya pasti ketemu, ya. Karena tinggal kita masukkan ke sini. Fx sama dengan A x min 1 x min 4, ya. Nah, A-nya tadi berapa? Min 1. Min 1. Ini tinggal kita kalikan x kali x kuadrat. X kali min 4. Min 4x. 1 kali x min x. 1 kali min 4. Positif 4. Selanjutnya min 1. Nah, ini kita hitung dulu ya sejenis ini. Sama-sama x, ya. Min 4x dikurangi 1x. Berapa? X kuadrat min 5x. Min 4 kurangi 1 jawabannya min 5. Min 5x tambah 4. Ya. Lanjut. Nah, min 1 sekarang kita kalikan semuanya ke sini. Min 1 kali x kuadrat berarti min x kuadrat. Min 1 kali min 5 positif 5x. Min 1 kali positif 4 min 4. Sehingga ketemu fx sama dengan min x kuadrat plus 5x min 4. Ini adalah fungsi kuadratnya, ya. Maka fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan min x kuadrat plus 5x, ya, min 4. Selesai ya. Bisa ya ini ya, gampang ya. Kita lanjut ke bentuk yang ketiga, ya. Jika diketahui titik potong sumbu x dan titik puncak. Perhatikan gambar di samping. Terdapat suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di min 1,0. Nah, ini ada grafik fungsi kuadrat, ya. Dia grafiknya memotong sumbu x di min 1,0. Ini tak ubah dulu ininya. Min 1,0. Min 1,0. Kemudian titik puncak fungsi kuadrat tersebut berada di koordinat 1, min 4. Nah, ini titik puncaknya. Koordinatnya adalah 1, negatif 4. Nah, tentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafik tersebut. Nah, kalau ada soal seperti ini, nah, kita kan butuh paling tidak 3 titik, ya. Nah, perhatikan grafik ini bisa kita perpanjang sehingga nanti terdapat 3 titik. Nah, ada 2 titik yang memotong sumbu x. Nah, ini kan sumbu simetri, tentunya kanan sama kirinya pasti jaraknya sama. Nah, di sini kan berjarak 2 angka, ya. 2 satuan, 1, 2. Ya, dia berjarak 1, 2. Ya, maka ke kanannya juga pasti berjarak 2. Ya, 1, 2. Maka di sini ini titik selanjutnya, ya. Titik selanjutnya kita panjangkan aja grafiknya ke atas. Nah, menuju ke titik ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, titik ini adalah titik berapa? 3, ya. 3,0. Jadi kita sekarang sudah punya 3 titik. Nah, 2 titik yang memotong sumbu x dan 1 titik puncak. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan, ya. Sebenarnya ada 4 titik, ya. Di sini ada lagi titiknya, ya. Tapi tidak apa, kita pakai ini aja biar berbeda dengan soal yang nomor 2, ya. Langkah pertama, cara menyelesaikannya, yaitu kita tulis dulu bentuk umumnya. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, diketahui 3 titik tadi, yaitu min 1,0, kemudian 3,0 dan 1, negatif 4 titik puncaknya. Nah, kalau ada 2 titik yang memotong sumbu x, maka caranya sama seperti yang nomor 2, yaitu bentuk fungsi kuadrat ini kita ubah menjadi a x min p x min q, gitu ya. Nah, p dan q itu berdasarkan titik potong sumbu x. Nah,
yaitu dari sini ini P, 0, ini adalah Q, 0, sehingga fx sama dengan a x min p nya adalah min 1 itu ya. Nah kemudian x min q nya adalah 3 gitu ya. Nah fx sama dengan a x, kita sederhanakan ini ya, karena min dengan min hasilnya menjadi positif 1. Ini x min 3. Nah kalau sudah sampai sini kita lanjutkan ke titik yang selanjutnya dulu ya. Ini 1, min 4. Titik selanjutnya ada titik 1, negatif 4. Nah 1, negatif 4 ini menunjukkan bahwa f1 hasilnya adalah negatif 4 gitu ya. Kita masukkan ke fx, kita lanjutkan yang ini ya. Fx sama dengan a x plus 1 x min 3 ya. F1 ya, F1 maka x nya berubah jadi angka 1 ya. A x jadi angka 1, 1 tambah 1. Sini x nya 1 dikurangi 3 ya. F1 hasilnya negatif 4. A 1 tambah 1 2, 1 dikurangi 3 min 2 ya gitu ya. Di sini min 4 sama dengan 2 kali min 2 min 4. Min 4 kali A berarti min 4A gitu ya. Kita lanjutkan ke sini karena tidak muat. Nah min kita tulis lagi aja ya, min 4 sama dengan min 4A. Kita cari nilai A, maka min 4 nya kita pindah ruas menjadi pembagian min 4 dibagi min 4, sehingga A nya min bagi min hasilnya positif, 4 dibagi 4 hasilnya 1, sehingga ketemu A nya 1. Nah kalau sudah ketemu A nya 1, maka fungsi kuadratnya bisa kita temukan. Fx sama dengan A, kita terus lagi aja, A x tambah 1 x min 3 ya. Fx sama dengan A nya adalah angka 1, x kali x ya, x kuadrat, x kali min 3 x 1 kali x 1 ya, 1x 1 kali min 3 ya, min 3. Nah, fx selanjutnya dikalikan angka 1 semuanya ya. Selanjutnya dikalikan dengan angka 1. Kalau dikali angka 1 maka kan nggak ada perubahan ya. Ya tinggal ini kita hitung dulu, min 3x tambah x hasilnya berapa? X kuadrat min 3x tambah x berarti x kuadrat min 3 tambah 1 min 2x min 3 gitu ya. Sehingga fx nya sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dikali 1, tidak ada perubahan, tetap 1 kali kuadrat 1 kuadrat, 1 kali min 2 min 2, 1 kali min 3 min 3. Jadi tetap ya ini hasilnya ya. Sehingga fungsi kuadrat dari grafik ini adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Kita lanjut ke ini bentuk grafik yang terakhir ya. Jika diketahui titik potong sumbu y dan titik puncak. Perhatikan gambar di samping. Terdapat suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu y di 0,3. Nah, perhatikan ya, di sini ada grafik fungsi kuadrat, dia grafiknya memotong sumbu y ya di 0,3. Ya, titik ini adalah 0,3. Nah, kemudian di sini titik puncak fungsi kuadrat tersebut berada di min 2,1. Ini titik puncaknya. Di sini titik puncaknya di
min 2,1. Karena titik puncak maka dia akan kembali lagi ke atas gitu ya. Nah, di sini ternyata cuma ada 2 titik. Biar 3 titik, kita lanjutkan aja grafiknya. Nah, perhatikan ini adalah sumbu simetri. Ya. Dia nanti kalau sumbu simetri berarti jarak ke kanan sama ke kirinya pasti sama. Ke kanan ada berapa satuan? 2 satuan. 1, 2 ya. Nah, maka ke kiri juga pasti 2 satuan ya. 1, 2. Min 3 otomatis. Nah, ke kirinya adalah min 4 gitu ya. Sehingga tinggal kita panjangkan ini grafiknya. Nah, titik ini titik min 4 ya, berarti ya di sini ya min 4, koma berapa? 3. Nah, sekarang sudah ada 3 titik. Nah, tinggal kita cari fungsi kuadratnya. Nah, langkah pertama kita tulis bentuk umum fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian diketahui 3 titik tadi yaitu 0,3, kemudian ada lagi min 4,3 dan yang terakhir adalah min 2,1. Nah, ketika 0,3 ya, ini menunjukkan bahwa F0 hasilnya adalah 3. Ketika dia min 4,3 ini menunjukkan bahwa F min 4 hasilnya adalah 3 juga. Kemudian titik yang terakhir min 2,1 ya. Ini kita tulis yang jelas min 2,1 ya. Berarti dia menunjukkan bahwa F min 2 hasilnya adalah 1 gitu ya. Kita mulai dari F0. Nah, F0 kita masukkan ke fungsi kuadratnya. Kita tulis dulu Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, F0 ya. F0 berarti x-nya semuanya berubah jadi angka 0 ya, ditambah c. F0 hasilnya berapa? 3. Nah, A kali 0 kuadrat 0, B kali 0 0, maka di sini tersisa C. Nah, C-nya ketemu, nilainya adalah 3. Lanjut ya. Selanjutnya di sini ada F min 4 sama dengan 3. Nah, kita di sini F min 4 sama dengan 3. Ya. Kita tulis di bentuk umum fungsi kuadratnya Fx sama dengan ax kuadrat plus bx tambah c. Nah, F min 4. Nah, maka setiap x sekarang kita ubah jadi angka min 4. Nah, min 4 kuadrat ditambah b kali min 4 ditambah c, c-nya 3. Gitu ya. Nah, F4, F min 4 tadi hasilnya berapa? 3. Nah, lanjut yang ini sekarang kita hitung. Min 4 kuadrat, min 4 kali min 4 berarti 16. 16 A positif 16 ya. B dikali min 4, min 4 B ditambah di 3 gitu ya. Sekarang selanjutnya ini 16 kita turunkan ya. Yang lainnya kita pindah aja semuanya ke sini ya. 3. Yang ini 3-nya ya, 3 positif 3 yang ini kita pindah jadi min 3. Kemudian min 4B kita pindah juga ke sini jadi positif 4B gitu ya. Lanjut 3 kurangi 3 kan 0. Maka di sini sisa 4B sama dengan 16A. Selanjutnya di sini yang bisa kita pindah 4-nya ya. 4 kita pindah ke sini ya, biar nanti di sini tersisa B ya. B sama dengan B sama dengan 16 dibagi 4. Nah, A kan gitu
gitu kan ya. Sehingga hasilnya kita tulis saja di sini. Ini ya. Nah, kita tulis di sini lagi ya. B sama dengan 16 dibagi 4A. Nah, B sama dengan 16 bagi 4 berapa? 4A. Nah, sudah. Ini kita anggap adalah persamaan 1. Gitu ya. Lanjut. Selanjutnya titik yang ketiga, min 2,1. F min 2 sama dengan 1. Ini titik yang selanjutnya, yaitu F min 2 sama dengan 1 ya. Kita tulis di bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. F min 2 berarti semua x kita ganti min 2, a min 2 kuadrat gitu ya, ditambah b x nya min 2 ditambah c, c nya tadi ketemu 3, c nya adalah 3 gitu ya. Nah, selanjutnya f min 2 ini hasilnya adalah angka 1. 1 sama dengan min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat 4. 4 kali a, 4a. B kali min 2, min 2b gitu ya. Positif 3 ya. Lanjut. Selanjutnya positif 3 kita pindah ruas menjadi 1 dikurangi 3 gitu kan ya. Positif 3 pindah jadi negatif, ini bisa 4a min 2b ini 2 ya. Nah, 1 kurangi 3 yaitu min 2, 4a sama min 2b. Kita tukar tempat aja, berarti 4a min 2b sama dengan min 2. Ini adalah persamaan 2 ya. Kalau sudah ada persamaan 1 dan persamaan 2 ya, kita lakukan yang namanya substitusi persamaan 1 ya ke persamaan 2 gitu ya. Kita tulis persamaan 2 nya yaitu 4a min 2b sama dengan min 2 gitu ya. Kemudian ini bisa enggak kita sederhanakan? Oh, ternyata bisa. Kita lakukan sederhanakan saja ya. Yang ini ya, sama-sama kita bagi angka 2 ya. Nah, 4 bagi 2 menjadi 2a. Min 2 bagi 2, 2 bagi 2 1, 1b. Satunya nggak usah ditulis, ini min 2 kali 2 berarti min 2 dibagi 2 jawabannya min 1 gitu ya. Nah, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 ini. Persamaan 1 b sama dengan 4a, ini persamaan 1 ya, b sama dengan 4a, maka b nya kita ganti 4a ya. 2a tetap 2a min b, b nya diganti 4a gitu ya, sama dengan min 1. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung 2a dikurangi 4a. 2 kurangi 4 berarti min 2a sama dengan min 1. Sehingga a-nya ketemu min 1, min 2 pindah ruas jadi pembagian. Gitu ya. Sehingga min bagi min jawabannya positif. Nah, jadi a-nya adalah setengah. A-nya setengah. Kemudian C-nya 3, tinggal B-nya ya. Nah, cari B tinggal kita masukkan ke sini aja, ke persamaan 1. Nah, sehingga B-nya kita tulis di sini. B sama dengan persamaan satunya adalah B sama dengan 4A. Nah, 4 A-nya setengah. Nah, A-nya adalah setengah. Ya, sehingga nanti 4 kali 1 dibagi 2 ya, 4. Nah, ini ada gangguan ini. 4 kali 1 bagi 2 atau 4 kali setengah jawabannya adalah 2, sehingga B nya ketemu 2, B sama dengan 2. Maka fungsi kuadratnya bisa kita temukan fx sama dengan ax kuadrat ditambah
bx ditambah c, ya. Maka fx sama dengan a-nya berapa tadi? A-nya setengah, maka setengah x kuadrat ditambah b-nya 2, maka 2x ditambah c-nya adalah 3, c-nya ketemu 3. Selesai. Ini fungsi kuadrat dari grafik yang ini. Jadi grafik ini fungsi kuadratnya ini, ya, bisa ya. Ini adalah mencari fungsi kuadrat berdasarkan gambar. Jika kalian mendapatkan soal IC, maka kalian bisa menggunakan rumus-rumus ini, ya, tata cara ini untuk mencari fungsi kuadratnya. Nah, jika seandainya soalnya berbentuk pilihan ganda, ini lebih mudah lagi, ya. Ada di video saya sebelumnya, ya. Jadi cara menentukan fungsi kuadrat berdasarkan gambar jika pilihan ganda, ini kalian bisa menganalisis dari grafiknya, pasti langsung ketemu jawabannya di pilihan ganda tersebut, ya. Ada di video Bapak yang sebelum ini, ya. Cukup sampai di sini dulu. Semoga videonya ini bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.